Kembali lagi di channel Alpen. Nah, mohon maaf sebelumnya teman-teman ya, karena mungkin di sini suaranya agak bising karena di dekat jalan. Di pembahasan kali ini saya mau memberitahu terkadang apa yang menyebabkan video kita itu sepi penonton atau video kita itu jam tayangnya itu berkurang atau lambat dalam mengalami pertumbuhan. Nah, di video ini ada hal penting yang mesti kita ketahui bahwa antara jumlah jam tayang dengan subscriber itu biasanya kita dapatkan dari kualitas video yang upload ke YouTube. Tentunya itu yang mempengaruhi antara subscriber dengan jam tayang kita. Itu tadi, subscriber kita bisa bertambah ketika orang lain menyukai video kita, dan jam tayang kita bertambah ketika orang berlama-lama menonton video kita, teman-temannya. Nah, jika kita mengetahui lebih dalam lagi soal perkembangan antara subscriber dengan jam tayang, kita bisa menemukannya di YouTube Studio, tepatnya di menu analitik. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa dari ringkasan video yang kita upload ini tadi, pertama dari performanya kita bisa melihat bahwa jika kita melihat tanda anak panahnya itu naik ke atas dan bertanda hijau, artinya performa dari video kita ini tadi sudah bagus dan akan berkembang di tahap selanjutnya. Tapi jika retensinya turun atau misalnya dari rasio klik tayang, itu yang mempengaruhinya adalah thumbnail sendiri. Dan jika kita lihat lagi di durasi tonton, itu adalah kita bisa mengubah kualitas video kita ini tadi agar performa videonya itu baik. Selain daripada itu, hal yang bisa juga membuat video kita ini bisa berkembang atau bisa direkomendasikan ke pihak-pihak lain, yaitu dengan kita caranya mengupload video menggunakan SEO YouTube. Dengan adanya SEO YouTube ini tadi, kita bisa membuat video kita ini tadi performanya lebih baik, teman-temannya. Nah, berdasarkan analitik itu sendiri, di tab ringkasan itu menunjukkan bahwa persentase penayangan kita yang naik drastis itu dilihat dari grafik turun naik atau grafik garis yang kita temukan di YouTube Analytics. Dan jika kita mau mengetahui perkembangan soal jam waktu tontonnya, itu bisa kita lihat melalui YouTube Analytics juga, karena itu sebagai panduan kita sehingga kita bisa meningkatkan video kita untuk menambah jam tonton dengan membuat video kita sebaik mungkin agar hasilnya bisa menutupi performa video kita yang kurang. Sehingga dengan memperbaiki video kita ini tadi, yang membuat video kita ini tadi ditonton bisa berlama-lama oleh calon penonton kita. Jika kita beralih pada suatu topik antara video tutorial dan kita menggunakan video musik dan kita menguploadnya, kemungkinan besar yang menyukai video tutorial kita ini persentasenya adalah 50%. Dan jika kita dilihat dari banyaknya penonton yang menyukai video musik kita ini, persentasenya kisaran 30%. Jadi di situ saja kita bisa melihat bahwa video mana yang harusnya kita gunakan dan video mana yang mesti kita hapus. Atau sebelum kita membuat channel YouTube itu dengan menggunakan satu tema. Jika video masak kita yang lebih bagus performanya, gunakanlah video masak itu tadi sebagai kelanjutan untuk mengolah channel kita ini tadi, teman-temannya. Jadi untuk satu tema video ini tadi bisa ramai ditonton oleh banyak orang. Tidak hanya itu saja, yang perlu kita perhatikan juga di sini adalah isian deskripsi. Nah, mengapa deskripsi itu sangat penting untuk sebuah video? Karena dengan adanya deskripsi, YouTube bisa mengetahui bahwa video yang kita gunakan ini tadi atau yang kita upload ini untuk calon penonton bisa ditempatkan oleh YouTube ke sasaran yang lebih tepat. Berkaitan dengan performa video itu sendiri, kalau kita mau menggunakan kata kunci dalam sebuah video, itu tidak ada salahnya, karena SEO di zaman sekarang masih bisa digunakan. Namun jika kita tidak menggunakan SEO, kita juga bisa menggunakan sistem rekomendasi. Dan sistem rekomendasi ini caranya adalah kita harus mempunyai paling tidak minimal 2 handphone. 2 handphone ini kita gunakan untuk menonton video kita sendiri dengan akun yang berbeda, tidak menggunakan akun utama. Nah, jadi di sana kita bisa membuat playlist yang banyak, terserah kita mau buat berapa, dan tempatkan juga channel besar yang satu tema dengan video kita. Nah, video kita akan direkomendasikan ke sasaran yang lebih tepat.
Jadi berkaitan dengan channel itu sendiri, yang saya bahas adalah bahwa dari pengalaman saya sendiri, video-video yang saya sharing di sini seputar pemula adalah video percobaan saya untuk melakukan suatu analisa untuk melihat sejauh mana perkembangan video yang saya buat tanpa saya harus membeli suatu subscriber atau membeli jam tayang dengan cara mempromosikannya. Terkadang saya di situ juga belajar untuk melibatkan dua akun yang berbeda untuk merekomendasikan salah satu dari video yang baru saja saya upload. Jadi waktu kita mengupload video, itu setelah kita upload jangan ditinggalkan begitu saja atau ditinggal tidur teman-temannya. Ini tidak pernah mungkin dibahas oleh insan tutor dan kemungkinan besar hal itu yang membuat rekomendasi mandek atau rekomendasi kita tidak berjalan. Karena seiring berjalannya waktu bahwa perkembangan sebuah channel itu berdasarkan dari rekomendasi video. Semakin luas rekomendasi yang kita dapatkan, semakin banyak penonton yang kita dapatkan dan dapat menambah subscriber dan jam tayang. Nah, jadi berkaitan dengan rekomendasi itu sendiri bahwa untuk thumbnailnya ini bisa kita gunakan yang sederhana atau kita menggunakan kualitas tinggi atau membuat thumbnail yang membuat orang lain penasaran untuk menontonnya. Kita bisa menggunakan sebuah cara di mana semua orang itu bisa mengetahui bahwa video kita ini tepat sasarannya untuk calon penonton yang kita tuju. Nah, jadi berkaitan dengan algoritma YouTube itu sendiri, kita tahu bahwa mungkin di channel ini adalah suatu percobaan untuk kita melakukan hal yang lebih jauh lagi tentang cara nge-YouTube, dan pernah saya bahas di video-video saya kemarin untuk merekomendasikan sebuah video dan menambah jam tayang itu kita tidak perlu melakukan sebuah promosi channel, karena berkaitan dengan promosi channel itu sendiri mungkin itu tidak bisa kita jamin untuk menambah jam tayang di video kita, tetapi menambah subscriber dan jumlah views mungkin dibutuhkan suatu promosi. Tapi untuk menambah jam tayang itu dengan cara kita sendiri menggunakannya agar video yang kita upload ini tadi dapat berinteraksi lebih luas lagi dengan penonton sekitar. Nah, jadi berkaitan dengan channel saya sendiri itu penyebabnya yang saya pelajari selama ini yang membuat perkembangan channel saya itu lambat atau subscribernya tidak meningkat atau jam tayangnya tidak meningkat, waktu tontonnya itu hilang, itu dipengaruhi oleh karena faktor pertama, kita itu berkomentar di komunitas itu terlalu lama atau terlalu berlarut-larut atau terlalu barbar istilahnya teman-temannya. Yang kedua adalah kita jarang upload video mungkin karena kita punya sesuatu di luar atau pekerjaan yang membuat kita mandek untuk upload video. Dan ketika kita saling tonton juga, itu yang mempengaruhi lambatnya perkembangan jika kita menonton video orang lain yang menggunakan akun channel utama kita ini dengan menonton channel orang lain sekitar 2 atau 3 menit, sedangkan video orang lain yang berdurasi 10 menit itu tidak kita tonton full habis. Jadi itu yang membuat perkembangan channel kita itu tadi tidak bisa berkembang lebih jauh, karena kita menggunakan akun utama, yaitu akun channel YouTube kita sendiri. Dan tidak hanya itu juga yang mempengaruhinya, bahwa suffer sub juga di sini caranya untuk menonton video full durasi. Tetapi jika kita menontonnya setengah-setengah, 2 atau 3 menit, itu akan sangat merobohkan channel kita sendiri. Karena faktanya bahwa di channel saya sendiri ini, dari sekian banyak video yang saya tonton, like atau subscribe saya kunjungi itu, waktu pertama kali saya YouTube itu membuat subscriber saya meningkat agak lebih dari biasanya. Tapi setelah saya melakukan uji coba lagi, ketika saya mengunjungi channel seseorang dengan menontonnya hanya waktu 2-3 menit pertama, setelah itu saya like dan saya subscribe, ternyata channel saya tidak pernah berkembang sampai saat ini. Dan saya pun juga dalam hal ini mencari tahu fakta yang sebenarnya terkait video kita yang diupload di YouTube yang membuatnya sepi dan membuatnya lambat perkembangan dalam pemenuhan syarat YouTube, subscriber, dan jam tayang. Jadi hal yang mau kita lakukan adalah bahwa dengan kita mengupload video, untuk membuatnya ramai, pertama thumbnail kita harus kita buat semenarik mungkin agar calon penonton itu dengan rasa penasarannya mau melihat video kita, dan kita juga harus memahami sejauh mana perkembangan channel kita agar kita bisa melihat bahwa kesalahan terbesar itu ada di mana. Ada di durasi tonton, presentasi penayangan, atau rasio klik tayang. Ketiga hal ini itu mencakup performa YouTube, performa video kita.
Sehingga kita dengan adanya performa video ini tadi, kita bisa apa yang menjadi kesalahan di video kita itu bisa kita perbaiki, sehingga kita bisa meningkatkan performa video kita lebih jauh lagi. Oke teman-teman semuanya, subscribe channel ini sehingga saya bisa memberikan suatu hal yang bermanfaat seputar pemula. Dan jika ada yang perlu ditanyakan di video ini, silahkan isi di kolom komentar. Dan sampai ketemu lagi di video saya next, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam pemula, salam sukses. Bye bye.